Kajian kita Bapak Ibu pada pagi hari ini insya Allah akan berinteraksi dengan ayat 36 dari surah At-Taubah. Ayat nomor 36 dari surah At-Taubah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa satu tahun itu Pak terdiri dari 12 bulan. Ada bulan Muharram, ada bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ada Zulqa'dah, Zulhijjah. Bapak Ibu, jadi satu tahun 12 bulan, kapan itu dibuat oleh Allah? Semenjak hari pertama Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi belum diciptakan manusia itu nama-nama bulan sudah ada. Kalau bulan Masehi tahun hitungan kabisat kan itu memang dari nama-nama dewa-dewa yang dipuja oleh Romawi kan, Januari, Februari, Maret dan seterusnya itu. Ada nama bulan disebutkan dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ada nama hari yang karena saking pentingnya hari Jumat maka Allah buat nama salah satu surahnya surah Al-Jumu'ah. Dalam Islam Pak, hari pertama disebut Yaumul Ahad karena Ahad wahid itu satu. Itu hari pertama. Jadi kalau kita melihat kalender-kalender yang lama 60-an, 70-an semua Ahad. Terus kapan berubah jadi Minggu? Penjajah datang setiap hari itu kumpul-kumpul mereka berdansa-dansa memuja-muji Tuhannya, mereka istilahkan yang Domingo. Masyarakat Nusantara susah untuk nyebutin itu, tidak mengakar karakter budaya itu kan, hingga dipendekin aja. Minggu-minggu berubah jadi Minggu. Ahad itu yang memiliki kaum muslim. Hari kedua dalam Islam Yaumul Itsnain. Jadi Pekan Sinayan, itu orang lama tinggi itu kan, Pekan Sinayan dari sini. Hari ketiga Yaumul Thulatha, Thalathatun, tiga kan, hari Selasa itu di pesisir selatan. Hari keempat Yaumul Arbi'a, ya dari perkataan arba'atun, masa rebu'a itu Jakarta. Ini kan, ini karena memang pengaruh dari Islam banyak di negeri kita. Nah, itu. Hari Kamis Yaumul Khamis dari perkataan khamsatun. Nah, ada pekan kami. Bapak Ibu, ini dia 5 hari kerja. Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Al-Khamis. Dari 5 hari ini Pak Bu, ada 2 hari yang diistimewakan. Hari Senin 1, hari Kamis. Sehingga sunnah bagi kita puasa Senin Kamis kan. Kenapa hari Senin diistimewakan? Itu hari lahirnya Nabi. Jadi boleh kita memperingati hari kelahiran, silahkan saja Pak. Tapi kegiatannya tentu tidak yang macam-macam, potong-potong kue, tiup-tiup lilin. Kalau udah tua-tua giginya sudah gigi palsu, tiup-tiup lilin pula. Tapi dengan banyak ibadah kepada Allah, berpuasa pada hari Kamis itu ya. Pada hari Senin, hari Kamis kenapa diistimewakan hari Kamis? Dan sikap Nabi juga menganjurkan kita berpuasa pada Kamis. Pak Bu, jadi kan ada malaikat yang catat amal kita 24 jam, tidak bisa lepas catat. Baik, buruk, rakib dan atid. Bahkan apa yang saya katakan ini Pak, itu sangat siap tuh malaikat mencatatnya. Wa may yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang muncul dari bibir kita kecuali langsung rakib dan atid untuk mencatatnya kan. Ada yang bekerja tuh setiap hari. Dan datang hari Kamis, malaikat ini rekapan itu setiap pekan dilaporkan oleh malaikat itu kepada Allah hari Kamis. Dan baginda Nabi Muhammad sangat senang kalau di ujung laporan ini happy ending, bagus-bagus ibadahnya, maka disunahkan kita berpuasa pada hari Kamis. Datang hari Jumat Pak, Jumat itu full beribadah. Full beribadah. Perkataan Jumat akar kata di kalimat jamaah, berkumpul. Kumpul. Ibu-ibu boleh juga ikut berkumpul, tapi
Kalau di tempat kita rata-rata kan tempat ibu-ibu juga dipakai bapak-bapak, crowded. Tapi kalau ada tempat yang safety, aman, tidak ada masalah. Di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, ibu-ibu ikut Jumatan. Apakah mereka wajib mengganti sholat zuhur nanti setelah sampai di rumah? Enggak, itu include, sudah masuk itu. Boleh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah merekap, mengumpulkan hadis-hadis tentang amalan di hari Jumat yang dianjurkan oleh Nabi. Banyak sekali, sampai 20-30 halaman tuh. Ya, membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, memperbanyak selawat ke atas Nabi di hari Jumat, Jum'ah Mubarakah, bersedekah Pak, bersedekah itu hari Jumat kan, banyak pahalanya. Terus apa lagi? Oh, memperbanyak langkah menuju ke masjid, itu hadisnya itu ada tuh. Nah, memperbanyak langkah. Mandi Pak, mandi di hari Jumat ada hadisnya. Memotong kuku kita jadi rapi di hari Jumat, agenda-agenda ibadah semua itu. Yang paling penting bapak-bapak datang di hari Jumat, pergi ke masjid, memperbanyak langkah, cari dengarkan khutbah, khatib berkhutbah agar kita bisa mengarahkan anak, istri, keluarga sesuai ikut apa kata Allah, apa kata Rasulullah gitu. Jadi bukan lebih awal datang ke masjid, cari tempat yang strategis di depan tunggak di bawah AC, agak 30 menit abu istirahat agak bakar ruh, bukan untuk itu hari Jumat. Bapak Ibu, saking pentingnya itu hari Jumat, Allah buat nama satu surah dari 114 surah dalam Quran, ada namanya surah Al-Jumu'ah. Bahkan Pak, dalam surah Al-Jumu'ah itu kata para ulama masih asik juga jual beli, tawar menawar dengan customer. Azan sudah berkumandang, itu apa? Kata sebagian ulama batal, tidak sah jual belinya. Ada yang berkata begitu, berlandaskan ayat Al-Quran surah Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, iza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah, apabila kalian disuruh untuk salat Jumat, azan sudah berkumandang, fas'au ila dzikrillah, ayo cepat pergi masjid, dengarkan, ingat Allah lagi kan, ingat Allah lagi, wazarul bai, tinggalkan tu jual beli. Berdasarkan ayat ini sebagian ulama mengatakan, nah dia disibuk juga baru itu batal, demi hukum itu tidak bisa diterima. Kecuali itu karsif, mungkin bapak-bapak pergi ke masjid diganti oleh ibu-ibu, masih berniaga, ibu-ibu kan tidak wajib ya, ibu boleh, itu boleh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, jadi full beribadah tuh hari Jumat. Datang hari Sabtu istirahat sekarang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, waj'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian itu istirahat. Ada yang berpendapat dari kalangan ulama tafsir, dari sisi bahasa, subata itu berakar dari kata Sabtu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah diatur sedemikian oleh Allah SWT. Inna iddatasy syuhuri indallah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah. Pak Bu, kalau di dalam Al-Quran ada sisipan kata indallah, di sisi Allah, itu menunjukkan kehebatan, kemantapan objek yang disebutkan. Kalender Hijriah itu yang menjadi dasar patokan dalam ibadah-ibadah kita. Bulan puasa, bulan Ramadan dari dulu tuh, sekarang sampai kapan-kapan, bulan Ramadan, bulan puasa. Haji bulan Zulhijjah dari dulu. Kalau kita mengatakan bulan puasa Maret Pak, iya tahun ini Maret, tahun depan bukan lagi Maret, tahun depan lagi, setiap tahun bergeser 10 hari kan, 10 hari. Kalau 3-4 tahun akan datang Februari, awal Februari udah gitu ya. Dengan menggunakan kalender Hijriah itu Pak, maka musim puasa itu bisa saja ya bergilir musim ya, dari waktu ke waktu, bukan hanya pada, kalau kita menggunakan kalender Masehi tahun kabisat itu bulan Maret aja terus, maka datanglah satu daerah musim panas terus puasa, musim dingin terus puasa gitu. Tapi dengan menggunakan kalender Hijriah tidak, dia siklusnya berubah terus, kadang musim dingin, kadang musim panas. Lumayan juga Pak kalau di kita puasa pada daerah yang musim panas itu, daerah yang 4 musim,
Kalau musim panas kita bersahurnya jam setengah 3. Bukanya jam berapa? 8:30. Panas matahari lebih lama kan, siang hari lebih panjang. Beda kalau musim dingin, enak tuh. Kalau musim dingin kita berpuasa enak. Nah, justru kalau waktu kami kuliah dulu itu ujian kuliah segala macam. Ketemuannya kebetulan adalah ketemuan pada musim yang dingin terus. Dari 4 tahun saya kuliah, 4,5 tahun itu nggak ada yang musim panas banget. Kalau cerita senior, oh, karena memang musim panas itu Pak libur 4 bulan, 3 bulan itu libur. Berpindah kita dari tempat itu ke tempat yang lain gitu. Panas, nggak gerah, nggak bisa konsentrasi, AC nggak mencukupi. Kalau di musim dingin enak. Jam berapa kita sahur? 6:30. Jam berapa kita berbuka? Nanti jam 5. Asar. Udah siap-siap. Bentangkan tikar, kita mau berbuka. Baru saja kira baru asar. Karena apa? Ya mataharinya cepat terbenam kan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ini kalau ada perkataan indallah itu menunjukkan kehebatan objek yang disebutkan. Ini bedanya tahun Hijriyah dengan tahun Masihiyah atau Kabisat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul perkataan indallah pada ayat yang lain, contohnya innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Gimana jadinya agama Islam? Paling mulia kan? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi, nggak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam itu. Kalau ada perkataan indallah itu mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 1 tahun itu sudah ditetapkan oleh Allah, ada terdiri dari 12 bulan. Kapan itu ditetapkan oleh Allah? Jauh sebelum kita manusia ditetapkan, itu sudah dibuat oleh Allah SWT. Ya, nama bulan-bulan itu yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Oh berarti lah damu tuh. Ya tapi kan di zaman Umar baru diterapkan. Ya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari administrasi negara itu diterapkan pada zaman Umar ibn Khattab. Tapi Pak, Bu, bulan-bulan itu sudah ada jauh sebelumnya. Sudah tahu orang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada lanjutan ayat ini, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan 1 tahun itu ada 4 bulannya kata Allah itu Allah sudah tetapkan. Kapan Allah tetapkan? Ya tadi di hari penciptaan langit dan bumi dari sejak dulu. Ada 4 bulan namanya minha arba'atun hurum. Bulan haram. Apa maksudnya bulan haram ini? Ada yang halal, ada yang haram gitu barangkali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maksudnya begini. Allah mengistilahkan dan menetapkan bulan-bulan yang 4 itu dengan bulan haram. Tidak boleh perang di bulan itu. Tidak boleh melakukan dosa maksiat atau kezaliman. Terus kalau di bulan yang lain bagaimana? Ya nggak boleh juga. Kalau di 4 bulan haram ini melakukan kezaliman, dosa maksiat dan segala macam, maka auto dilipat gandakan dosanya. Terus yang melakukan kebaikan gimana? Yang melakukan amal soleh, auto dilipat gandakan pahalanya. Makanya Bapak Ibu, itu memang terlihat dalam kehidupan Nabi itu ya. Datang bulan haram, ya ibadahnya meningkat. Apa saja bulan yang haram itu? 3 bulan berturut-turut di akhir tahun sampai awal bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu bulan haram tuh. Ada yang tercecer satu nih. Bulan Rajab. Kita berada pada penghujung bulan Rajab sekarang, dan ini Pak, Bu, bulan haram ini. Nabi kita Nabi Muhammad kalau masuk bulan Rajab, itu fluktuasi amal ibadahnya beda dengan bulan-bulan yang lain. Makanya ada syiar-syiar meningkatkan amal soleh, ini bulan haram gitu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan bulan Rajab sebagai bulan haram banyak sekali. Minimal ada 3 tuh ya. Ada 3 peristiwa spektakuler pada bulan Rajab yang sekarang kita berada di penghujungnya nih sekarang. Yang pertama Pak, nanti 27 Rajab kan?
Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, Nabi diperjalankan oleh Allah dalam satu malam ba'da Isya dari Masjidil Haram di Mekah itu ke Palestina, Masjid Al-Aqsa, dan dalam waktu yang sama Sidratul Muntaha. Di malam itu juga Nabi balik kembali lagi ke Masjidil Haram. Apakah destinasi Al-Aqsa ini sudah biasa orang Arab Quraisy pergi sana? Oh, udah biasa, Pak. Bahkan ada surah di dalam Al-Quran melukiskan, menggambarkan tradisi orang Quraisy itu yang suka untuk bepergian dalam perjalanan bisnis, termasuk satu destinasinya itu Syam. Jadi Syam itu peta dunia sekarang meliputi 4 negara besar: Yordania, Palestina, Lebanon, Suria. Itu dulu Pak namanya Syam. Orang Quraisy itu sudah biasa pergi ke sini. Kalau musim panas, perdagangan mereka ke daerah ini. Musim dingin ke daerah Son'a, ke daerah Yaman. Nabi kita Nabi Muhammad dari usia 12-13 tahun sudah biasa itu dididik paman-pamannya untuk ikut hadir perniagaan bisnis. Makanya datang surah Al-Quran kan, li'ilafi Quraisy, tradisi orang Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf, tradisi mereka perjalanan bisnis musim dingin, musim panas. Ada tuh destinasinya. Nah, jadi tapi kan begini Pak Bu, orang-orang Quraisy perjalanan ke tempat ini bukan 1-2 hari, apalagi 1 malam. Tidak mungkin, mustahil. Perjalanan mereka berminggu-minggu, berbulan-bulan dengan menggunakan onta, kuda. Nah, datang berita Nabi Muhammad bisa menuntaskan itu dalam 1 malam tuntas, dan kembali lagi sebelum subuh sudah bersama orang-orang di Mekah pula dia lagi. Tidak ada yang percaya. Satu-satunya yang mengawali kepercayaan itu adalah Abu Bakar. Katanya apapun itu kalau sumbernya dari baginda Nabi Muhammad, dia sami'na wa ta'ala, percaya itu. Sebenarnya Pak Bu, kalau kita bawa peristiwa itu zaman kita sekarang, kan ada juga yang mustahil kan. Teknologi sekarang itu mengantarkan pada kita satu pemahaman, ya itu masalah dimensi ukuran itu kan, apalagi Allah ya, itu nggak bisa dengan hitungan logika matematika. Kalau sekarang ada orang yang dari Amerika ingin makan siang ke Singapura atau ke Malaysia dengan pesawat superjet dalam sekian jam sampai, bisa nanti balik lagi dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi di zaman itu keterbatasan transportasi dalam logika akal fikir manusia tidak mungkin, mustahil. Maka turun satu ayat yang melukiskan Nabi Muhammad bukan pergi sendiri, justru diperjalankan oleh Allah. Kalau yang memperjalankan itu Allah, maka melewati hitungan logika dan matematika itu kan. Dimensi waktu, kecepatan kecepatan supaya sampai suara saya ke jalan raya itu perlu berapa? Mana yang lebih cepat, suara saya sampai atau kecepatan cahaya? Oh, cahaya lebih cepat gitu kan. Nah, itu kan masalah dimensi terkait dengan ukuran-ukuran, dan ini yang memperjalankan Nabi adalah Allah. Itu nggak bisa dengan hitungan logika matematika. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi sebenarnya Pak, dari peristiwa Isra Mi'raj itu yang paling penting utama sekali adalah mengingatkan kita Nabi Muhammad menjemput satu perintah yang sangat penting yang sekaligus menjadi rukun Islam kita yang kedua, sholat 5 waktu. Jadi setiap bulan Rajab mengingatkan kita itu, bagaimana sih sholat kita yang 5 waktu? Apakah masih ada yang bolong? Apakah masih ada yang tinggal? Apakah kita prioritaskan dia? Baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya mesti menjadi evaluasi kita. Jangan gara-gara laporan kantor pusat minta Jakarta memanggil, oh lewat sholat zuhur. Nah ini kan lewat sholat asar. Hati-hati. Bukankah baginda Nabi menyebutkan dalam sabdanya amal pertama yang akan ditagih dan diaudit nanti oleh Allah adalah salat kita. Bila bagus salatnya Pak Bu, maka yang lain-lain insya Allah jadi baik. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, dari segi kualitas, ya salat dia juga tidak ada bolong, tidak ada tinggal. Korupsi juga nggak matching. Ya, dia salat juga tapi tidak menjalankan agama ini dengan benar. Cobalah bayangkan Bapak Ibu, minimal 17 kali kita minta pada Allah supaya Allah tunjuki kita jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan tanda serius tuh. Tanda serius. Tapi terkadang minta kita begitu serius supaya tunjuki jalan yang lurus, tetapi pilihan-pilihan kita di luar salat itu kadang-kadang masih bengkok juga itu.
Indikator indikator dari kualitas sholat orang itu sholat mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat ya sholat, rapi tidak ada tinggal, tapi maksiat ya juga, korupsi ya juga, tidak cocok, tidak cocok. Substansi dari sholat itu adalah kedisiplinan, ketaatan dengan Tuhan, sami'na wa ata'na, ini cocok, ini semuanya harus terkoneksi dengan Allah, kan begitu. Tidak ada aktivitasnya yang tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu esensi dari perjalanan Isra Mi'raj itu dengan outputnya sholat 5 waktu. Itu poin pertama. Yang kedua, Pak, bulan Rajab ini mengingatkan kita apa? Kalau Allah sering menyebutkan bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram di Mekah dan juga terus menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina, seolah-olah ini ada isyarat ini agar kita mengingat-ingat apakah kontribusi kita ke Al-Aqsa dan Palestina. Makanya Allah sejajarkan kan penyebutan namanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau kita tanya bagaimana hati ibu terkait dengan Masjidil Haram deh, yang pernah pergi haji umrah merindukan kapan ya kembali lagi ya, kapan senang. Ada yang belum pernah pergi lalu mendaftar aja lah dulu, tapi kan Pak nunggunya 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun, tidak apa-apa. Yang penting itu adalah sudah ada nanti alasan di hadapan Allah, saya sudah daftar. Kalau meninggal Allah lah yang punya ini gitu. Jadi oleh karena itu Masjidil Haram ini selalu di hati kaum muslimin. Allah dengan menyebutkan nama Masjidil Al-Aqsa, maka Allah tagih, kalau dalam hatimu ada Masjidil Haram, maka tidak ada Masjidil Al-Aqsa, imanmu kurang. Imanmu perlu dipertanyakan. Maka bulan Rajab mengingatkan kita tentang satu hal, kepedulian dengan Al-Aqsa dan Palestina. Pak, Bu, di zaman Nabi itu juga terjajah kan? Di zaman Nabi Al-Aqsa itu juga terjajah, bukan merdeka. Lalu para sahabat nanya, Rasulullah, apa kontribusi kita ini Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, doakan. Nah, maka kita juga rekomendasinya doakan, selipkan doa-doa terkait dengan Gaza, terkait dengan Palestina, terkait dengan Al-Aqsa. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, di antara kita ini ada doa-doanya yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, dengan kalian memberi bantuan sehingga masih hidupnya lampu di Masjid Al-Aqsa, itu sama posisi kalian seperti orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah membebaskan Palestina. Jadi bukan soal sedikit sekali atau banyaknya kita bantuan kita, Pak, tidak. Itu adalah bukti nyata bahwa kita punya kepedulian dengan Al-Aqsa. Itu warisan kaum muslimin seluruh dunia, bukan hanya punya orang Palestina. Bapak Ibu, kiblat pertama itu kaum muslimin, Al-Aqsa. Oleh karena itu, ini perlu kita. Di zaman Nabi juga tidak bisa dijajah juga. Kapan dapat ditaklukkan? Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Umar ibn Khattab. Siapa ini orang Umar ini orang mana ini? Bukan orang Palestina, bukan orang Gaza dia. Umar ibn Khattab orang Makkatul Mukarramah. Oleh karena itu Pak, Bu, sampaikan pada anak, sampaikan pada cucu, sampaikan pada keluarga dan family, ada tuh di sana tuh negeri yang sedang menangis sekarang, negeri Palestina, ada Al-Aqsa yang menunggu uluran tangan kita. Jadi Bapak Ibu, tidak tertutup kemungkinan kan yang memerdekakan itu satu di antara keluarga kita ini. Harus optimis begitu. Karena bentangan sejarah yang memerdekakan itu bukan orang Palestina. Ya, Umar bin Khattab. Lalu setelah begitu ratusan tahun kembali lagi dikuasai oleh Romawi ya, perang salib, lalu kemudian kalah, diduduki kembali beberapa, dan Palestina dikuasai lagi Al-Aqsa. Kapan, siapa yang menaklukkan berikutnya? Salahuddin Al-Ayyubi. Orang mana ini Salahuddin Al-Ayyubi? Bukan warga Palestina, dari Bani Ayyub, Madinah Al-Munawwarah. Dan berikutnya mungkin orang Indonesia, mungkin Allah alam. Ya kan, karena apa? Itu semuanya terbuka. Allah Maha berkuasa. Bapak Ibu, yang terakhir, apabila kita berada pada bulan Rajab, mengingatkan kita sangat semakin dekatnya Ramadan. Persiapan Nabi Pak sebelum Ramadan itu 2 bulan. Mulai saja masuk bulan Rajab, lalu Nabi tidak pernah alpa. Yang pertama membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan pada kami dalam bulan Rajab, Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan.
Nabi yang sudah dijamin masuk surga begitu dosanya diampuni, begitu berharap ketemu dengan Ramadan, lumbung pahala, kesempatan untuk Allah bakar dosa-dosa kita. Kita yang nggak ada jaminan ini, Bapak Ibu, mestinya kita jauh lebih berharap ya. Yang kedua, kalau menelusuri apa yang dikatakan para sahabat amalan Nabi di bulan Rajab, kami tidak pernah melihat Nabi yang paling banyak puasa sunatnya kecuali Rajab dan Sya'ban. Untuk apa itu puasa sunat? Pemanasan, Pak. Senin Kamisnya, puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan kalau Rajab udah lewat, tinggal nanti bulan Sya'ban. Tapi Bu, ada mungkin puasa-puasa kita yang tinggal Ramadan yang lalu, kapan mau dibayar? Ini bulan Rajab dan Sya'ban. Jangan sampai terbawa pula hutang itu pada bulan Maret, oh tambah pula hutang terkait dengan puasa. Nah, gitu ya. Yang ketiga, selain kita banyak berdoa, berpuasa-puasa sunat sebagai pemanasan, yang ketiga Pak, ulang-ulang kaji kembali terkait fikih puasa supaya lebih mantap. Amal ibadah kalau diiringi dengan kemantapan ilmu maka kualitas ibadahnya. Dan alhamdulillah masjid kita ada ini ya, terhib Ramadan. Nah, yang nanti dari segi keilmuan insyaallah silahkan Bapak Ibu bertanya kalau hal-hal yang kurang dirasa kurang mengerti kan, sehingga memasuki bulan Ramadan awal Maret besok mantap dia. Yang keempat, buatlah target-target maksimal kita. Mau berapa kali khatam Quran? Apakah ada target untuk apa namanya? Berkumpul dengan keluarga, buka bareng. Kalau dari sekarang disampaikan Pak, tentu orang buat agenda supaya mengikuti program itu kan. Berikutnya ingin khatam Quran, ingin sholat full, tarawihnya full, tidak ada tinggal, ingin sholat tahajud, silakan. Dengan target-target begitu Pak, terukur bahwa Ramadan kita kali ini jauh lebih hebat, lebih mantap dari Ramadan yang sebelumnya. Mudah-mudahan amalan ini menjadi rekomendasi amalan kita, dan nanti kita dengarkan pula bersama-sama Ustadz kita yang memberikan bekal untuk persiapan Ramadan ini sehingga lebih mantap insya Allah.